Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Nur Mariam Sabrina dengan NPM 230510201145 dari jurusan Agribisnis dengan nomor komputer 17. Di sini saya akan membuat video tentang output deskriptif dari aplikasi SPSS. Sebelumnya, perlu kita ketahui, tujuan dari output deskriptif sendiri adalah untuk mengatur data dalam jumlah yang banyak, sehingga kita bisa mengetahui min dan standar deviasi dari data tersebut. Nah, seperti yang bisa kita lihat, di sini ada tampilan data view. Tampilan data view ini tuh berisi tentang data-data yang akan kita tulis di variable view. Nah, di sebelahnya ada variable view. Variable view merupakan definisi dari data yang akan kita buat. Contohnya di sini kita akan menggunakan variabel yang pertama nama, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga ada umur, yang keempat ada pendidikan, yang kelima pendapatan, dan yang terakhir ada konsumsi. Nah, sebelumnya kan saya jelaskan yaitu terkait nama. Nama ini sendiri itu dia type-nya kita ubah dari numerik menjadi string karena dia itu berupa huruf bukan angka. Sehingga kita harus mengubah type dari numerik menjadi string. Oke kan? Lalu untuk width-nya sendiri ini dari 8 kita perbanyak menjadi 20 karena nama setiap orang itu bisa berbeda-beda jumlahnya. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Nah, jadi kita taruh angka nominalisnya adalah 20. Nah, untuk nama sendiri itu desimalnya 0 karena huruf tidak terdiri dari desimal. Nah, label ini merupakan penjelasan secara detail. Nama sendiri tidak memerlukan label. Selanjut kita ke values. Values ini berfungsi sebagai pengelompokan. Nah, nama sendiri tidak memerlukan values. Kemudian missing. Missing ini berfungsi ketika ada responden yang tidak ingin menginput data sehingga datanya akan kosong. Missing ini berfungsi untuk mengisi data yang kosong tersebut. Nah, untuk kolom sendiri, kolom adalah jarak atau seberapa besar nama dari nama kita, dari jenis kelamin, dan lain-lain. Align sendiri itu merupakan rata kanan, kiri, ataupun tengah, yang dimana itu terdiri dari left, right, center. Measure. Measure merupakan kategori dari data tersebut. Nah, untuk kategori nama, kita di sini menggunakan measure kategori nominal karena nama merupakan objek. Selanjutnya ada jenis kelamin. Jenis kelamin sendiri menggunakan type numerik karena penjelasan dari data jenis kelamin akan kita jabarkan di values. Untuk desimalnya di sini kita nolkan semua karena kita sama sekali tidak memerlukan desimal dari data manapun. Nah, untuk values-nya dari jenis kelamin ini kita akan tulis yang pertama itu satu. Satu untuk laki-laki, lalu kita add, dan yang kedua itu untuk perempuan. Add, lalu oke. Jenis kelamin sendiri tidak memerlukan missing. Untuk measure-nya kita ubah dari scale menjadi nominal karena jenis kelamin merupakan objek. Selanjutnya ada umur. Umur sendiri memakai numerik karena datanya berupa angka. Umur tidak memerlukan desimal, label, values, dan missing. Umur memakai measure scale karena umur bersifat rasio. Selanjutnya ada pendidikan. Pendidikan ini type-nya adalah numerik karena penjelasannya akan kita jelaskan atau akan kita jabarkan di values. Nah, untuk pendidikan sendiri ini dimulai dari SD hingga S1, sehingga akan kita jabarkan untuk label value 1 itu sebagai untuk SD, add, kemudian yang kedua ini untuk SLTP, kemudian add, yang ketiga untuk SLTA, kemudian add, yang keempat untuk D3, kemudian add, dan yang kelima untuk S1. Kemudian add, dan oke.
Untuk pendidikan sendiri ini tidak memerlukan missing dan measure-nya adalah scale. Karena maaf salah, untuk pendidikan sendiri ini nominalnya adalah ordinal karena dia berupa tingkatan dari SD hingga S1. Selanjutnya ada pendapatan. Pendapatan sendiri menggunakan type numerik karena dia berupa angka. Pendapatan tidak memerlukan values, label, dan desimal, namun dia memerlukan missing karena, pada pendapatan, eee, memungkinkan ada beberapa responden yang tidak ingin menginput data, sehingga datanya kosong. Di dalam data tidak boleh ada data yang nol, sehingga kita akan memakai missing. Nah, caranya itu dengan klik titik 3, lalu discrete missing values, lalu kita masukkan angka 9999, lalu kita oke. Untuk measure-nya sendiri ini dia memakai scale karena dia bersifat rasio. Yang terakhir ada konsumsi. Konsumsi ini type-nya numerik karena dia datanya berupa angka, dan dia tidak memakai label ataupun values. Konsumsi juga memakai missing karena memungkinkan adanya data yang kosong, sehingga kita masukkan dengan cara yang sama seperti sebelumnya dan dengan angka yang sama juga dengan sebelumnya, yaitu 9999, lalu oke. Nah, untuk measure-nya sendiri adalah scale. Nah, ketika sudah kita dapatkan ini, lalu kita pindah ke data view. Nah, dari data yang sudah kita tulis di variable view, dapat kita lihat sudah mulai terisi di kolom atas ini. Kita bisa melebarkan jika dia kekecilan. Nah, sebelumnya saya sudah mempunyai data saya sendiri, sehingga saya tinggal copy paste saja. Jadi, di sini saya akan copy paste. Nah, ini kita bisa dibesarkan jika dia kekecilan. Nah, untuk menganalisisnya atau untuk mendapatkan output deskriptifnya itu kita dapat melakukannya dengan cara klik analyze, deskriptif statistik, deskriptif. Lalu kita pilih variabel yang ingin kita masukkan. Di sini kita akan memasukkan umur, pendapatan, dan konsumsi. Nah, lalu klik option, lalu kita centang semua yang ada di sini. Untuk display ordernya di sini kita pilih alphabetic. Lalu continue. Lalu oke. Nah, di sini kita sudah dapatkan tabel output deskriptif kita. Sekian dari video saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.